Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Aulia, NPM 121-2020-017, kelas akuntansi malam, Universitas Yarsi. Di sini saya akan menguji suatu data. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik, yang kedua itu ada uji regresi linear berganda, yang ketiga itu ada uji hipotesis, dan keempat itu ada koefisien determinasi. Sebelum kita masuk ke dalam SPSS-nya, kita harus tahu apa sih uji asumsi klasik itu. Uji asumsi klasik itu dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Nah, uji normalitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi itu regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Lalu ada uji multikolinialitas, bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Lalu ada uji heterokedastisitas, untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk uji normalitas, kita bisa lihat jika nilai untuk pengujian uji normalitas, kita bisa melihat di pengujiannya itu melihat di probabilitas dari Kolmogorov-Smirnov Z statistik. Nah, kita bisa lihat nih nanti di sampelnya, jika sigma itu kurang dari 0,5, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Nah, jika sebaliknya nih, kalau misalnya lebih dari 0,5, maka nilai residual dalam regresi distribusi normal. Lalu untuk uji multikolonialitas, kita bisa lihat nanti pengujiannya itu ada pada kolom koordinasi statistik pada tabel koefisien. Nah, jika tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIV-nya itu lebih dari 10, maka terjadinya multikolonialitas. Tapi sebaliknya nih, jika lebih dari 0,1 atau VIV-nya itu kurang dari 10, tidak terjadi multikolonialitas. Lalu untuk di uji heteroskedastisitas, kita bisa lihat model regresi yang baik untuk model regresi yang terbatas dari masalah heterogenitas. Untuk menguji asumsi heterogenitas dapat menggunakan grafik star plot. Lalu di sini ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara yang pertama analisis regresi linear berganda. Yang kedua itu ada pengujian parsial, uji statistik T, dan uji statistik F. Lalu ada uji koefisien determinasi. Nah, uji regresi linear berganda itu menggunakan regresi linear berganda, yaitu karena banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Lalu koefisien regresi ini merupakan nilai yang mengukur besarnya pengaruh X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y.
Persamaan regresi akan menunjukkan hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Nah, untuk pengujiannya itu nanti kita bisa lihat pada tabel koefisien pada kolom understanding, koefisien pada kolom B. Lalu untuk pengujian hasil mutan uji F, nanti kita bisa lihat di nilai signya itu jika kurang dari 0,5, maka mode penelitian itu dapat digunakan. Tapi sebaliknya, jika lebih besar daripada 0,5, maka mode penelitian tidak dapat digunakan. Untuk uji T, kita juga bisa lihat nilai signya jika kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Sebaiknya nih, kalau lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak terpengaruh. Nah, sekarang kita bisa masuk aja ke dalam SPSS-nya. Di sini saya pakai SPSS versi 25. Yang pertama kita buka dulu datanya. Kita bisa klik file, open data. Lalu kita masukin datanya. Nah, di sini datanya sudah ada. Sebelum kita masuk ke analisisnya, di sini kita masukin dulu untuk value-nya itu. Yang pertama itu untuk sangat tidak setuju. Lalu kita klik add. Yang kedua itu untuk tidak setuju. Kita klik add. Yang ketiga itu untuk netral. Yang keempat untuk setuju. Yang kelima sangat setuju. Klik add. Setelah itu oke. Di sini kita bisa copy. Sebentar. Nah, di sini kita bisa copy variabelnya sampai ke W007. Maaf, kita copy dulu datanya. Kita copy, terus kita 007. Kita copy dulu datanya hingga ke W007. Nah, sini udah muncul datanya. Lalu kita bisa lihat data view. Untuk di data view-nya ini sudah ada nilai totalnya di sini, total B, total M, dan total W. Lalu sekarang kita langsung ke analisisnya aja. Yang pertama kita ke analisis. Setelah itu kita ke regression dan kita ke linear. Nah, untuk di dependent kita bisa masukin untuk total W. Total W kita masukin sini. Nah, untuk di total independent kita bisa masukin untuk di independent kita bisa masukin total B dan total M. Setelah itu kita ke statistik. Untuk statistik kita pilih collinearity diagnostic.
Kita klik continue, setelah itu kita ke plots. Untuk di Y ini kita bisa masukin spreadsheet, maaf. Lalu di X nya ini kita masukin bisa jepret. Nah, lalu kita klik continue. Setelah itu kita save. Untuk di save ini kita bisa masukin unstandarized untuk di residual. Lalu klik continue. Nah, setelah itu oke. Lalu kita masuk lagi ke datanya. Kita ke analisis, lalu kita ke non-parametric test, lalu legacy dialog, dan one sample. Nah, untuk ini kita bisa masukin ini understands. Ya, oke. Setelah itu kita klik oke. Nah, di sini sudah ada datanya. Yang pertama itu kita akan melihat NPR test. NPR test ini kita untuk uji normalitas. Nah, kita bisa lihat di sini untuk SMP-nya ini di atas untuk SMP ini 0,74. Nah, yang berarti kan tadi kan untuk uji normalitas itu jika 0,5 maka nilai residualnya itu regresinya itu normal. Nah, di sini kan di atas 0,5, maka regresinya itu normal. Nah, lalu kita ke kita mau uji multi-call. Sekarang kita ke convention ini. Nah, untuk di convention ini kita bisa melihat di colinearity statistik. Nah, di sini kan ada tolerance sama VAV. Nah, kita bisa lihat nih, kan di sini untuk toleransinya ini kan di atas 0,1 nih. Ya kan, di atas 0,1. Dan untuk VAV-nya ini kan 1,2, kan kurang dari 10, maka tidak terjadinya multicollinearitas. Kita bisa lihat kan di sini. Lalu kita ke uji hetero. Nah, kita bisa lihat di sini untuk uji hetero kita bisa lihat di CARS. Untuk di scatter plot kita bisa lihat di sini kan ada apa bulatan kecil yang tersebar di sini. Di sini kan cuma dempet-dempet doang ya, tapi nggak ada numpang tindih tuh. Nah, berarti tidak ada masalah. Kita bisa melakukan uji selanjutnya. Lalu kita ke uji hipotesis. Di sini saya mau ke uji F. Nah, untuk uji F-nya itu kita bisa lihat di ANOVA. Nah, di sini kan untuk sig-nya itu kan kita bisa lihat di sini kan 0 ya, 0,000. Nah, tadi kan untuk uji F-nya itu jika sig-nya itu kurang dari 0,05 maka bisa dapat digunakan. Nah, di sini kan nih kurang dari 0,5 maka kita bisa digunakan variabel tersebut. Lalu untuk uji T kita bisa melihat di koefisien. Nah, kita bisa melihatnya di koefisien. Nah, kita bisa lihat juga nih di sig-nya. Sig-nya itu kan 0,00 ya di sini kan. Nah, kan tadi kan katanya kalau di uji T itu jika sig-nya itu kurang dari 0,0 maka variabelnya itu variabel independennya itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kita bisa lihat kan di sini 0,0-nya bisa lihat di sini sig-nya itu 0,0. Lalu kita ke uji regresi B. Nah, untuk uji regresi B ini pengaruh positif, maksudnya itu pengaruh positifnya itu kita bisa lihat nih, semakin tinggi
kemandirian, semakin tinggi juga prestasinya. Jadi tuh dia tuh ada nilai positif dan nilai negatifnya. Kalau nilai negatifnya itu semakin tinggi tingkat kemandiriannya, semakin menurun tingkat prestasinya. Lalu kita ke koefisien deviasi. Nah, untuk koefisien deviasi kita bisa melihat di model summary. Nah, kita bisa lihat nih R-square-nya nih. R-square-nya itu kan 0,542, berarti 54,2% kan. Nah, sisanya itu apa? Kan kalau persenan itu kan 100%, sedangkan R-square-nya itu 54,2%. Nah, berarti masih ada 45,8% kan. Nah, 4,58% itu adalah variabel lainnya. Contohnya itu kayak uang saku atau data keluarga atau lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.